Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Masturi dari D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi PMS atau disconnecting switch atau yang disingkat dengan PMS atau pemisah. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pemisah atau PMS. Pemisah adalah suatu alat untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi tegangan tinggi. Jadi pemisah itu untuk memisahkan tegangan pada peralatan instalasi tegangan tinggi. Alat PMS ini digunakan pada tegangan tinggi. Biasanya kita lihat itu di jalan raya, kemudian bisa terdapat seperti ini. Lanjut mengenai fungsi pemisah. Fungsi pemisah tersebut terdapat dua, yaitu pemisah peralatan dan pemisah tanah. Untuk pemisah peralatan berfungsi untuk memisahkan peralatan listrik dari peralatan lain atau instalasi lain yang bertegangan. Kemudian pemisah tanah berfungsi untuk mengamankan dari arus tegangan yang timbul sesudah saluran tegangan tinggi diputuskan atau induksi tegangan dan dari penghantar atau kabel lainnya. Pemisah peralatan untuk memisahkan peralatan. Pemisah tanah untuk mengamankan saluran tegangan tinggi yang diputuskan sesudah tegangan tinggi yang diputuskan. Lanjut, penempatan posisi pemisah. Pemisah penghantar atau line. Pemisah ini diletakkan di sisi line. Kemudian pemisah rel atau bus. Pemisah ini diletakkan pada sisi bus. Tadi ini pemisah line, sisi line, kemudian PMS pemisah rel diletakkan pada sisi bus. Di sini ada PMS line bus B, kemudian PMS line bus A. Pemisah kabel diletakkan pada sisi kabel bus A ini bus B. Kemudian pemisah seksi yaitu pemisah yang terpasang pada suatu rel sehingga rel dapat terpisah menjadi dua seksi. Kemudian pemisah tanah diletakkan pada sisi kabel tanah, ini PMS tanah. Ya, gambar ini merupakan gambar dari single line penempatan PMS. Dapat kita saksikan bersama-sama mulai dari line, kemudian ada PMS tanah, PMS line, terus ada PMT line, PMS line bus A, PMS line bus B, kemudian ada bus A, bus B, kemudian ada PMS trafo bus A, PMS trafo bus B, dapat juga PMT lagi, PMT trafo, kemudian menuju trafo. Itu dari penempatan posisi pemisah. Selanjutnya yaitu komponen dan fungsi pemisah. Komponen dan fungsi pemisah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dielektrik atau isolator. Yang kedua itu primer. Yang ketiga drive mekanis atau mekanik penggerak dari PMS tersebut. Kemudian yang keempat itu ada sekunder. Mari kita bahas mengenai komponen dan fungsi komponen tersebut. Yang pertama kita akan mengulas mengenai komponen dielektrik atau isolator. Isolator adalah alat yang berfungsi sebagai isolasi dan pemegang mekanis dari perlengkapan atau penghantar yang dikenai beda potensial. Jadi isolator ini sebagai isolasi antara penghantar dengan isolator sehingga akan aman apabila ini dihubungkan ke tiang atau dipegang sama seorang mekanik. Juga fungsi dari isolator ini yaitu sebagai dudukan penghantar sehingga penghantar di atas ini akan ditopang oleh isolator. Lalu isolator ini berwarna, ada yang berwarna coklat, kemudian putih,
Bisa juga bening yang kadang kita lihat di jaringan-jaringan jalan raya. Kemudian bahan yang digunakan itu bahan porselin, atau mungkin ada yang lain. Intinya sebagai isolasi dari yang dikenai dengan komersial dengan tekanan. Lanjut, komponen dan fungsi pemisah yang kedua yaitu primer. Apa sih itu primer? Apa fungsinya? Fungsi dari primer itu sendiri itu menghubungkan atau memisahkan bagian yang bertegangan. Kemudian di komponen primer terdapat dua bagian yang pemisah dan klem. Jadi pada bagian primer terdapat dua bagian, yaitu ada pemisah dan klem. Untuk pertama yaitu kita akan mengulas mengenai pemisah. Macam-macam pemisah yaitu satu, pemisah engsel. Pemisah ini kerjanya seperti engsel pintu, membuka dan menutup. Ini gambar dari pemisah engsel. Lanjut yaitu jenis pemisah yang kedua yaitu pemisah siku. Pemisah ini tidak mempunyai kontak diam, hanya terdapat dua kontak gerak yang geraknya mempunyai sudut 90 derajat. Tidak mempunyai kontak diam, hanya mempunyai dua kontak gerak yang gerakannya mempunyai 90 derajat. Dilihat dari lokasi ini, ini terletak pada gardu induk yang lumayan besar tegangan. Ini pemisahnya, kemudian ini ada isolator, ini konduktor. Lanjut pemisah yang ketiga yaitu pemisah luncur. PMS ini gerakan kontaknya ke atas, ke bawah, atau vertikal, atau ke samping horizontal. Banyak dioperasikan pada instalasi 20 kV. Pada PMT 20 kV, tipe ground out setelah posisi off dan dilepas atau dikeluarkan dari kubikel. Maka pisau kontaktor penghubung dengan pusat adalah berfungsi sebagai PMS. Untuk pemisah luncur ini digunakan pada tegangan 20 kV di gardu-gardu distribusi 20 kV. Lanjut pemisah yang lainnya yaitu ada pemisah pantograf. Pemisah pantograf, PMS ini mempunyai kontak diam yang terletak pada sel dan kontak gerak yang terletak pada ujung lengan pantograf. Jenis ini banyak dioperasikan pada sistem tegangan 500 volt. Ini merupakan bentuk dari pemisah pantograf. Kalau kemarin saya lihat itu kerjanya itu kayak pegas. Nanti ketika ini dioperasikan ini akan naik. Sistem tegangan 500 kV ini sangat besar itu. Lanjut komponen primer kan tadi dibagi menjadi dua, yaitu pemisah dan klem. Kita akan lanjut mengenai pembahasan klem. Bagian dari PMS yang merupakan titik sambungan antara PMS dengan konduktor luar dan berfungsi untuk mengalirkan arus dari ke konduktor luar atau ke konduktor luar. Ini yang dilingkari merupakan bagian dari klem. Klem itu sendiri selain mempereratkan antara konduktor dengan pemisah, juga mengalirkan arus dari konduktor luar. Klem untuk mengeklem. Kemudian komponen dan fungsi pemisah yang ketiga yaitu drift mekanis atau mekanis penggerak. Bagian penggerakan PMS atau pemisah. Memposisikan pisau atau kontak PMS untuk membuka dan menutup yang terdiri dari stang atau tuas penggerak dan tenaga penggerak. Jenis tenaga penggerak PMS dapat dibedakan menjadi 1, 2, 3
jenis tenaga penggerak. Yang pertama secara manual, yang kedua tenaga penggerak dengan motor, dan ketiga tenaga penggerak pneumatik atau tekanan udara. Berikut jenis tenaga penggerak PMS. Mari kita ulas satu persatu ya. Macam-macam penggerak secara manual. Pengoperasian PMS ini membuka atau menutup secara manual dengan memutar atau menekan lengan PMS melalui fasilitas mekanik. Secara manual berarti dilakukan atau dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Ini tuasnya kemudian digerakkan dengan tenaga manusia, manual ini. Lanjut penggerak yang kedua yaitu tadi penggerak dengan motor. Kita udah beda lagi dengan gerakan manusia, tapi ini dengan motor. Pengoperasian PMS ini membuka atau menutup dengan memutar atau menggerak lengan PMS melalui fasilitas penggerakan dengan motor. Jadi lengan ini digerakkan udah menggunakan motor secara otomatis. Semakin meningkat perkembangan teknologi semakin canggih. Selanjutnya yaitu macam penggerak yang ketiga, tenaga penggerak atau tenaga penggerak pneumatik atau tekanan udara. Pengoperasian PMS ini membuka atau menutup dengan memutar pergerakan lengan PMS melalui fasilitas penggerakan tekanan udara. Ya, dari tiga jenis penggerak tersebut yang membedakan itu hanyalah bagaimana cara menggerakkan tuas tersebut. Ada yang manual, ada yang motor, dan ini menggunakan tekanan udara. Gambar di samping merupakan gambar dari penggerak pneumatik atau tekanan udara. Lanjut komponen dan fungsi pemisah yang ketiga yaitu sekunder. Terdiri dari lemari mekanik, terminal, dan wiring kontrol. Mari kita ulas bersama-sama. Bagian-bagian dari sekunder. Tadi yang pertama yaitu ada lemari. Lemari dibagi menjadi dua, yaitu lemari mekanik dibagi menjadi dua, yaitu lemari dan box. Ini cuma box, kemudian yang ini ada lemarinya. Ini merupakan bagian-bagian dari sekunder mengenai lemari mekanik. Bagian-bagian dari sekunder yang kedua yaitu ada kabel controller atau wiring. Ya, di dalam box tersebut biasanya ada sebuah wiring atau controller untuk mengendalikan sistem kerja pada PMS tersebut. Di dalam box tidak hanya juga ada wiring, biasanya ada pengaman seperti MCB atau saklar-saklar yang lainnya, kemudian ada terminal, mungkin ada lampu indikator sebagai indikator PMS itu sudah off atau on. Mungkin lebih jelasnya jika kita melihat secara langsung di sebuah penduduk atau jaringan-jaringan yang ada di jalan raya. Yang keempat yaitu komponen dan fungsi pemisah yang keempat adalah pisau pentanahan. Berfungsi untuk mentanahkan atau membumikan tegangan induksi atau tegangan sisa sesudah jaringan diputus dari sumber tegangan. Ini merupakan tadi fungsi PMS, fungsi petanahan. Di sini diulas kembali, yaitu untuk membumikan tegangan induksi atau tegangan sisa sesudah jaringan diputus dari sumber tegangan. Pemisah tanah atau earth switch mempunyai sistem interlock dengan pemisah penghantar, di mana jika pemisah dalam posisi masuk, maka pemisah tanah posisi keluar. Begitu pula sebaliknya. Di sistem pentanam ini ada sebuah sistem interlock, di mana penghantarnya itu jika posisi masuk, kemudian
pentanahannya ke sisi keluar. Jadi ini hampir sama dengan sistem kerja di kontaktor magnet yang kalau praktek ada sistem interlocking. Apabila kontaktor 1 terkunci, kontaktor 2 buka. Kemudian apabila kontaktor 2 terkunci, kontaktor 1 buka. Yang disebut dengan sistem interlock. Alhamdulillah telah di ujung presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf setulus-tulusnya apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Untuk materi saya akan share di link deskripsi untuk menambah wawasan teman-teman dan sharing berbagi ilmu pengetahuan mengenai bidang kelistrikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Teknik listrik.